Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video penelitian jalur hilirisasi dengan judul Penerapan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR penghasil eksopolisakarida atau EPS sebagai pembenah tanah hayati untuk meningkatkan produktivitas lahan dan produksi padi sawah. Merupakan tahun pertama dari 3 tahun yang diusulkan. Peneliti Insinyur Yulensri MSI sebagai ketua, Dr. Insinyur Beni Warman MP dan Insinyur Noveri MP sebagai anggota. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu pupuk hayati dan pestisida hayati dari konsorsium 5 bakteri Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus siamensis, Azotobacter, dan Pseudomonas fluorescens. Dalam penelitian ini, untuk mengembangkan atau menambah daya guna kelima bakteri, ditambahkan Serratia marcescens dan Cytophaga sp sehingga berperan multiguna sebagai PGPR dan juga pembenah tanah hayati. Inilah novelty dari penelitian ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji kompatibilitas Serratia marcescens dan Cytophaga dengan 5 bakteri yang sudah ada. Penelitian dilakukan dengan metode multiculture. Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua bakteri dapat hidup bersama dalam satu media, sehingga ke-7 bakteri yang diujikan kompatibel. Proses pembuatan beberapa media formulasi cair di laboratorium. Bahan yang digunakan: limbah tepada tahu, air kelapa, air cucian beras, molas. Semua bahan disterilkan, lalu dimasukkan kepada botol uji. Kemudian setelah dingin dimasukkan suspensi konsorsium bakteri di dalam laminar airflow, kemudian diinkubasikan selama 20 hari. Proses inokulasi suspensi bakteri dilakukan di dalam laminar airflow. Pelaksanaan uji kemampuan bakteri PGPR memfiksasi N dari udara. Dari ke-7 bakteri yang diuji, yang mempunyai kemampuan tinggi memfiksasi N adalah bakteri Azotobacter. Kemudian diikuti oleh Serratia marcescens yang terlihat dengan adanya tumbuh pada media free N. Kesemua bakteri dapat hidup pada media free N kecuali Cytophaga sp. Uji kemampuan bakteri sebagai pelarut fosfat. Yang mempunyai kemampuan tinggi melarutkan fosfat dari hasil uji ini adalah bakteri Pseudomonas fluorescens, diikuti oleh Serratia marcescens. Sedangkan Azotobacter dan Cytophaga tidak memperlihatkan adanya lingkaran halo pada media Phycophagaya. Uji kemampuan bakteri mengendalikan hama dan penyakit. Dilakukan uji apakah bakteri tersebut dapat mengekskresikan enzim selulase yang berfungsi untuk menghancurkan dinding sel hama dan penyakit. Dari hasil uji terlihat bahwa Azotobacter dan Cytophaga tidak dapat menghasilkan enzim selulase. Uji kemampuan bakteri menghasilkan enzim protease menggunakan media gelatin. Dari hasil uji terlihat adanya lingkaran halo pada media gelatin untuk ke-7 jenis bakteri yang diuji. Uji kemampuan bakteri mengekskresikan enzim kitinase. Dari hasil uji terlihat bahwa Azotobacter tidak memperlihatkan adanya lingkaran halo
begitu juga dengan sitopaga. Uji kemampuan bakteri menghasilkan auksin. Ketujuh bakteri yang diuji dapat menghasilkan auksin. Auksin tertinggi dikeluarkan oleh bakteri Bacillus cereus. Uji kemampuan bakteri sebagai pembenah tanah hayati. Di sini terlihat bahwa bakteri mampu mengeluarkan 0,12 mg per liter eksopolisakarida yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah yang sudah rusak. Ini cara pengamatan total koloni di laboratorium menggunakan metode TCP. Sekian dan terima kasih.